penggunaan mesin diesel itu juga berdampak baik dari efisiensinya. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza Rever. Di samping gue sudah ada sebuah SUV dari Hyundai yang merupakan SUV termewah dari brand Hyundai. Sudah diluncurkan sejak tahun lalu dan gue juga pernah ketemu waktu di Korea sana. Dan kini tidak lama setelah itu hadir di Indonesia. Dengan penyesuaian fitur, apa aja fitur-fitur yang ada di mobil ini? Oke, kita akan bahas tentang Hyundai Palisade. Hyundai Palisade ini adalah Hyundai termahal yang dijual di Hyundai saat ini. Ini adalah SUV terbesar mereka dan juga pastinya termewah. Diluncurkan di Indonesia di Desember ini dan memiliki 3 varian, yaitu adalah Prime dan juga Signature dan Signature All-Wheel Drive. Yes, yang dimasukkan ke Indonesia juga ada varian All-Wheel Drive, jadi nice banget. Oke, kita langsung bahas aja desain depan dari Hyundai terbaru ini. Hyundai Palisade ini didesain langsung oleh orang ex-Bentley, yang mana memang Hyundai itu sudah improve sejak mereka meng-hire Peter Schreier yang mana dulunya adalah desainer Audi. Dan sejak saat itu, sekarang desain-desain dari mobil-mobil Hyundai selalu terasa memang mobil ini sedang menanjak dari mobil kelas biasa menjadi kelas premium. Kita bisa lihat bahasa desainnya yang sangat premium ini ya. Desainnya juga sangat, stance-nya, dudukannya itu juga dari depan terlihat sekali bahwa ini adalah mobil yang sangat mewah dan sangat gagah. Oke, di depan sini dia menggunakan grill yang kalau mereka bilang cascading grill. Jadi ini sudah diimplementasikan juga di Hyundai terbaru, semuanya sudah menggunakan grill seperti ini. Dan ini tidak chrome biasa, ini seperti aluminium brush yang mana tidak terlalu shiny tapi menunjukkan bahwa ini adalah mobil yang premium. Dan desain yang paling unik dari Hyundai Palisade ini adalah desain lampunya. Yes, ini adalah lampu ciri khasnya, yang mana ini adalah lampu DRL. Lampu DRL ini menyambung dari lampu paling bagian atas ini dan hingga sampai bawah sini. Di bagian tengah sini sengaja diberikan lampu lagi mica, jadi seolah-olah seperti menyambung 3 bagian. Ini attention to detail yang sangat bagus dari Hyundai. Untuk lampu utamanya sendiri berada di bawah dan sudah LED. Begitu pula untuk lampu jauhnya juga seinnya. Lanjut pada bagian samping. Secara desain memang dia terlihat sangat besar sekali ya stance-nya. Tapi sebenarnya dia memiliki panjang yang tidak sampai 5 meter. Dia memiliki panjang hanya di 4.980 mm, yang artinya di 4,9 meteran. Hampir 5 meter. Yes, tapi jujur kalau dibandingkan Mazda CX-9 yang gue pernah review beberapa waktu lalu, dia memiliki stance yang jauh lebih gagah dan lebih kekar. Itu semua berkat bahasa desainnya yang memang tarikan garis-garisnya tuh membuat dia terkesan berotot dan dia memiliki tinggi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan rivalnya itu. Jadi terasa lebih berotot ya. Mulai berotot itu mulai dari depan yang memang lebih membulat hingga ke belakang. Dan penggunaan desain sein pada spionnya yang mana dia seperti bahasa desain di lampunya yang mana dia berbentuk C gitu dan terpotong body dan lanjut lagi ke bawah. Jadi ini attention to detail yang bagus dan mempertahankan karakteristik dari si Palisade tersebut. Dan juga tetap ada desain di sebelah sini sehingga baik yang orang dari berlawanan arah dan juga di samping semuanya mengetahui bahwa Palisade juga ini mau berbelok kiri ataupun kanan. Di spionnya juga sudah disematkan blind spot monitoring sehingga ini juga membantu fitur keselamatannya.
Untuk velgnya sendiri dia menggunakan 20 inci, ini cukup bagus, sangat pas dan tidak terasa terkecilan. Mungkin bisa disematkan 21 inci tapi 20 inci sudah sangat pas. Dan kami yang menemukan waktu di Korea sana juga menggunakan bahasa desain velg yang sama, sehingga ini memang terasa langsung dari Korea langsung dimasukkan ke Indonesia tanpa ada perubahan spek yang terlalu signifikan. Dari samping sisanya seperti keyless entry memang sudah disematkan, dan juga penggunaan aluminium brush chrome yang ada di pintu-pintunya ini yang membuatnya memang terasa premium dan tidak terlalu berlebihan, tapi tetap menunjukkan bahwa ini adalah SUV elegan dan flagshipnya dari Hyundai. Dan chrome-nya pun juga tetap unik karena ini berlanjut ke back sini dan terpotong, begitu pula yang ini dan membelok seperti ini. Jadi Hyundai memikirkan hal-hal kecil tapi sangat penting untuk menjaga bahasa desain yang sama dari depan hingga samping sini. Sudah diberikan roof rail, sudah diberikan juga plastik lighting dan juga chrome aluminium brush juga hingga ke bawah sini. Jadi tetap terasa premium tapi tidak berlebihan chrome. Yuk kita lihat bagian belakang. Nah, di bagian belakang banyak yang bilang bahwa bahasa desainnya mirip banget sama Escalade, tapi at least Hyundai berani menunjukkan bahwa mobil ini adalah mobil flagship gua loh. Dan itu terlihat memang dari bahasa desainnya ini benar-benar mobil yang terasa flagship dan punya dudukan yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan mobil-mobil sekelasnya. Yes, di belakang sini dia juga sudah langsung disematkan spoiler, sudah ada lampu yang semua sudah LED, dan lampunya DRL-nya juga sudah menyambung ya, persis bahasa desainnya dengan yang bagian depan. Sudah ada emblem Palisade di sini menyambung, dan seperti tadi gue bilang dia menggunakan mesin diesel dan ada emblem diesel di sini. Untuk ini adalah varian yang front wheel drive, jadi tidak ada emblem all wheel drive di belakang sini. Di bawah sudah ada brush silver ini dan plastik lighting warna hitam supaya menunjukkan bahwa dia adalah sebuah SUV. Sudah ada 4 titik sensor parkir dan tetap ada kamera parkir meski belum ada kamera 360. Sayang sekali ya, padahal adik-adiknya seperti Santa Fe dan Tucson sudah ada. Tapi overall desain belakangnya bisa dibilang tergagah di kelasnya. Juga dipermanis dengan adanya dual muffler yang asli. Bagasi Palisade sudah disematkan power tailgate pastinya. Dan ketika 3 baris tegak, ia masih ada 311 liter. Artinya, ia lebih besar 80 liter dari CX-9. Dan begitu baris 3 direbahkan, rata lantai sehingga menghasilkan 1297 liter. Dan masih dapat ditambah dengan memajukan baris 2 captain seat-nya dengan menekan tombol ini. Oke, lanjut ke kabinnya. Tapi sebelum kita melanjutkan bahas masalah di kabinnya, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Jangan lupa di follow ya. Nah, sekarang kita lanjutkan bahas masalah kabinnya. Di kabin ini ada beberapa opsi untuk memilih mau warna kabin seperti apa. Yes. Ini mobil yang ada unit kami tes ini, kami review ini, dia adalah variasi kombinasi antara warna burgundy dan juga atap berbahan sweat. Dan lainnya ada lagi, misalnya ada kabinnya yang kursinya juga berwarna hitam atau kursi berwarna beige yang dipadukan dengan kulit dan juga wooden panel pada bagian dashboardnya. Kalau ini dia burgundy dengan warna hitam dan juga grey. Jadi tergantung selera kalian seperti apa. Kalau gue sebenarnya jujur lebih prefer untuk SUV seperti ini, kayaknya bagus untuk warna beige ya, jadi melambangkan seperti kemewahan. Tapi memang kelemahannya akan lebih mudah kotor. Oke, fitur di belakang sini dia sudah disematkan fitur untuk captain seat-nya, sudah ada pemanas kursi dan juga pendingin kursi. Sudah tri-zone climate control, artinya 2 di depan dan juga 3 untuk ke bagian belakang. Jadi kita bisa ngeset suhu terpisah dengan yang penduduk di bagian depan. Di belakang sini juga sudah disematkan 12 volt socket dan juga sudah ada lampu LED yang cukup bagus. Sudah ada panel AC-nya, panel-panel AC-nya semuanya dari atas ini. Dan seperti kalian lihat, dia sudah menggunakan format captain seat, yang artinya ini benar-benar sangat nikmat. Dan ini di posisi yang hampir termundur ya. Ini kalau termundur segini, kami mendapati legroom yang sangat luar biasa banyak. Ada 5 jari untuk kami. Untuk gua yang tingginya 175 cm. Tapi kalau dimajukan sampai mentok untuk memberikan ruang yang di belakang, ya minimal maju segini lah nih. Kami masih mendapatkan ruang yang cukup lumayan
Masih ada ya 3 jari di sini. Dan lucunya lagi, terdapat USB socket seperti di Daihatsu Sirion untuk di pengemudi maupun yang bagian penumpang. Sehingga nih kita bisa mengecas dari bagian sini. Jadi ini unik sekali dan kita bisa mengecas dan taruh sini. Kalau yang ini 12 volt socket, kalau yang ini dia ada socket untuk USB langsung. Dan bahan dari joknya dia itu campuran antara kulit sintetis dan juga nappa leather. Jadi ini terasa mewah ya untuk mobil-mobil yang mulai harganya tidak sampai 1 miliar. Dia di 770 juta untuk varian yang basicnya di Prime. Signature yang front wheel drive di 888 juta. Dan yang paling mahal di 1 miliar yang AWD. Tapi ini normal nih 880 juta untuk varian yang kami review ini. Ini sudah terasa sangat mewah jika dibandingkan dengan rival-rivalnya. Ditambah lagi ia sudah punya side curtain yang dapat dioperasikan secara manual dan juga sudah terdapat sebuah sunroof untuk yang depan dan yang belakang panoramic roof. Yes, sebatas panoramic roof untuk yang belakang karena yang dapat dibuka hanya bagian covernya saja. Keuntungan memiliki format captain seat adalah memiliki akses aisle sehingga kita bisa walk through cabin seperti ini. Tapi jika kalian males misalnya kalau mau lewat yang sempit-sempit, maunya lewat yang lebih besar aksesnya, tinggal tekan aja tombol yang ada di kanan dan kiri kursi ini. Nah, dan dia akan terlipat dan maju dengan sendirinya. Tidak perlu kita repot-repot tekan lama gitu ya. Tidak perlu, karena dia sudah punya pegas sendiri sehingga mempermudah untuk akses ke belakang. Oke, kita lihat ke belakang. Lanjut ke belakang. Nah, di belakang ini kalau kalian mau kompromi dengan penduduk bagian tengah, dan misalnya dia mengurangi sedikit legroomnya dan menambah untuk belakang kita masih mendapatkan ya 7 jari legroom di belakang sini. Masih sangat luar biasa. Sehingga mendapatkan kelegaan yang cukup lumayan untuk penumpang baris 3 yang mana biasanya SUV 7-seater sudah agak mengkompromis space dan size untuk baris ketiga. Yes, tapi di sini tidak ada kompromisasi, jadi di sini tetap mendapatkan full size walaupun memang sayang sekali karena ini tunnelnya cukup tinggi, kita terasa sedikit agak jongkok, jadi tidak tertopang dengan baik dengan kursi kita. Jadi ini kita sedikit jongkok ya, agak jauh ya. Tuh. Namun bagusnya di belakang sini dia tetap diberikan kisi AC di atas ini dan juga USB slot untuk kiri dan kanan dan juga kantong cup holder 2 buah untuk kiri dan kanan. Walaupun sayang sekali meski kursinya tetap mendapatkan nappa leather yang sama dengan yang bagian depan dan juga tengah, tapi di belakang sini dia untuk armrest di kanan dan kirinya ini tandakan tangan kita semuanya sudah plastik semua. Jadi ya sudah mulai dikurang-kurangi untuk bagian belakang sini. Ada juga hal menarik lagi, di belakang tetap mendapatkan lampu LED dan juga sudah ada sedikit kayak coakan gitu untuk pegangan kita keluar dan masuk dari mobil. Ini attention to detail yang menarik dan tidak mengganggu bahasa desain dari mobil ini. Jadi ini sedikit ada coakan untuk kita membantu kita keluar dan masuk dari mobil. Oke, lanjut pada bagian depan. Desain depannya ini memang terasa sangat mewah sekali ya. Dia terlihat ini besar sekali frame-nya. Ini persis bahasa desainnya dengan seperti saudaranya di Kia yang memang sering sekali menyambungkan antara bagian speedometer dengan bagian head unitnya. Namun sayang memang ini head unitnya bukan yang full size, kurang besar kalau menurut gue bisa bilang. Dan juga speedometernya memang sudah menggunakan MID yang TFT, tapi memang mostly didominasi dengan warna monokrom saja. Oke, di depan sini dia sudah menggunakan setir yang persis dengan bahasa desain Hyundai terbaru. Sudah lengkap, dia bisa mengatur MID untuk yang kanan dan juga pengaturan cruise control. Dan juga yang kiri sudah bisa mengatur layar head unit dan juga sudah ada Bluetooth teleponi. Di depan sini karena ini penggunaan yang bergendi sehingga dia menggunakan campuran warna dark wood gitu dengan warna abu-abu. Dan di depan sini juga sudah ada tempat penyimpanan ini yang kalau kita tutup harus kita tarik, tapi kalau kita buka itu bisa dengan otomatis tinggal tekan aja. Dan sudah ada 2 cup holder di bawah sini dan wireless charging. Jadi kita bisa mengecas HP kita di dalam sini. Nice banget. Oke, untuk AC-nya seperti gue bilang sudah tri-zone climate control sehingga untuk depan kanan, depan kiri dan juga belakang sudah bisa kita atur secara terpisah.
Transmisinya sudah persis dengan transmisi yang sudah digunakan di Hyundai Ioniq. Jadi hanya tombol saja. Kalau kita netral tinggal pencet tombol, drive tinggal pencet, dan auto hold ada di sini. Park brake berpindah seperti layaknya Mercedes-Benz sehingga ada di kanan sini. Jadi terasa sangat mewah. Di kanan sini selain park brake juga sudah ada untuk pembuka bagasi bagian belakang. Sudah ada pengaturan blind spot monitoring, semuanya ada di bagian kanan sini. Head unitnya sendiri sudah support Apple CarPlay dan juga Android Auto. Jadi sudah sangat-sangat lengkap. Dan yang kami paling suka adalah sunroof yang di depan sini bukan hanya tilt seperti di Alphard atau di Foxy. Dia benar-benar bisa dibuka. Yes. Ini benar-benar bisa dibuka sehingga ini memiliki citra yang lebih bagus. Sudah ada pengaturan sensor parkir dan view kamera walaupun hanya citra belakang. Sudah ada dial pengaturan berkendaranya yang ada 4, yaitu Smart, Eco, Normal, dan Sport. Juga pengaturan cooling dan heated seat-nya. Pengaturan kursinya sudah elektrik. Dan sudah terdapat 2 memory seat. Nah, ini tinggal tekan aja pengaturan kita. Jadi semudah itu. Untuk pengaturan setirnya sudah tilt dan teleskopik pastinya. Sudah ada pedal shift di belakang sini karena dia memang 8 percepatan sehingga bisa diatur perubahannya melalui belakang sini saja. Nah, ini adalah mesinnya. Mesinnya ini pilihannya cukup unik ya. Yang dimasukkan di Indonesia hanya varian diesel saja 2200 cc yang sama juga digunakan di Hyundai Santa Fe. Namun, karena Palisade ini memiliki dimensi yang lebih besar, mesinnya disesuaikan sehingga memiliki tenaga yang lebih besar di 200 PS dan torsinya 440 Nm. Tenaga itu dialirkan ke roda depan melalui transmisi 8 percepatan, Shiftronic. Yes, kenapa yang masuk hanya diesel saja? Karena aslinya Palisade meluncur di dunia hanya menggunakan mesin bensin 3500 cc dan 3800 cc. Yang artinya, kalau di Indonesia menggunakan mesin yang di atas 3000 cc akan kena pajak ganda, yang mana nantinya akan sangat tidak menguntungkan dari harga Palisade ini sendiri, sehingga nanti akan sangat tidak terjangkau. Oke, untuk kap mesin sendiri tadi seperti kalian lihat sudah menggunakan hidroli, jadi sudah sangat terasa premium, sudah memberikan peredam dan sudah dicat suara bodi jadi sangat luar biasa premium. Oke, banyak yang menanyakan bagaimana jadinya mesin yang aslinya berada di Santa Fe ini ditaruh di Palisade yang jauh lebih besar. Apakah underpowered? Yuk kita tes aja rasa berkendaranya. Oke, sekarang kita akan berkendara bersama Hyundai Palisade ini. Ini adalah tipe yang varian signature tapi yang penggerak roda depan aja, bukan yang varian all wheel drive. Pertama-tama gue mengucapkan terima kasih dulu dengan Mas Arnold selaku marketing dari Hyundai Goa Lotte Shopping Avenue yang mengizinkan untuk merasakan bagaimana sih impresi berkendara dari Hyundai Palisade ini. Ini adalah mobil yang bisa dibilang mobil termewah dan termahalnya Hyundai di Indonesia. Yes, bagaimana sih rasanya dari si mobil flagship dari Hyundai ini? Oke, nih barusan melewati sedikit polisi tidur kecil. Bisa dibilang ini suspensinya nyaman. Yes, barusan kita tuh terasa nyaman sekali melewati itu, tidak ada sama sekali guncangan yang berarti. Kalian juga pasti melihat dari kamera pasti tidak ada sedikit guncangan yang biasanya memang kalau di mobil-mobil yang SUV sebesar ini rata-rata punya kelemahan sedikit bergoyang, yang rata-rata seperti punya brake dive yang terlalu berlebihan dan juga acceleration drive yang berlebihan. Ketika kita berbelok cepat seperti ini, gejala limbung untuk mobil sebesar ini sangat-sangat minimum. Itu memang luar biasa sekali ya. Padahal mobil ini memiliki panjang yang hampir 5 meter, tapi gejala limbungnya bisa sangat teratasi. Dan yang gue suka lagi, kalau ada motor-motor seperti itu ya, di mobil ini karena sudah memiliki blind spot monitoring, sudah terdeteksi dari spion kanan maupun kiri, sehingga sudah ada beep dari kiri dan kanan. Jadi nice banget. Dan bagaimana soal pemilihan penggunaan mesin dieselnya? Oke, memang kemarin waktu peluncuran banyak yang menanyakan karena rivalnya menggunakan mesin bensin dan berturbo. Sedangkan si Palisade ini menggunakan mesin diesel yang sudah digunakan di Hyundai Santa Fe. Walaupun untuk di Palisade ini sedikit dirombak sehingga memiliki tenaga yang jauh lebih besar di 200 PS dan torsinya 440 Nm. Memang sih, untuk beberapa occasion, tenaga dari mobil ini memang
ya berbeda lah dengan bensin dan diesel punya karakter yang berbeda. Memang kalau diesel kalau kita injek langsung pastinya akan ada sedikit lag sedikit jika dibandingkan dengan mesin bensin. Namun untuk kontur jalanan Indonesia yang mostly lebih sering ada tanjakan, turunan, dan juga ya medan Jakarta yang memang tidak, medan di Indonesia yang memang rata-rata tidak bisa diprediksi, mesin diesel lebih bisa diandalkan. Dan mode berkendaranya seperti tadi gue udah bilang, dia memiliki 4 mode berkendara, yaitu normal atau comfort, eco, dan juga sport. Dan ada yang satu lagi yaitu smart. Mode smart ini adalah mode yang mana dia bisa menyesuaikan sendiri kontur jalanannya. Jadi seperti komputer dari Hyundai Palisade ini bisa menyesuaikan bagaimana kebutuhan dari mobil ini, bisa menyesuaikan jalanan yang ada lagi kita lalui sekarang. Misalnya jalanannya rusak, ya dicoba kita rubah set suspensinya dan juga coba rubah tenaganya. Atau misalnya kita berkendaranya lagi cruising, dia mungkin rubah karakter mesinnya menjadi lebih ke arah eco. Dan juga kita misalnya sedang cruising bisa rubah tarikan gasnya supaya lebih ke arah comfort. Jadi ini fitur yang sangat nice di Hyundai Palisade ini. Penggunaan mesin diesel itu juga berdampak baik dari efisiensinya. Karena memang tipikal mesin diesel yang torsinya besar, jadi kita tidak perlu dalam-dalam menginjak gas, yang artinya menghabiskan konsumsi bahan bakar yang jauh lebih sedikit jika dibandingkan penggunaan mesin bensin berturbo. Apalagi transmisi mobil ini mencapai 8 percepatan, yang artinya sangat cocok sekali dengan karakter mesin diesel yang mana memang nafas-nafasnya lebih cepat habis jika dibandingkan mesin bensin. Sehingga ketika nafasnya sudah mulai habis, RPM sudah mulai ke red line, dia sudah berganti gigi lagi. Sudah mau habis red line lagi, berganti gigi lagi. Jadi ini memang sudah racikan yang sangat pas untuk dimasukkan di pasar Indonesia. Mesin diesel sendiri memiliki kelemahan, yaitu pastinya sedikit berisik karena memang ya berbeda karakternya dengan mesin bensin. Namun di sini karakternya sedikit lebih teredam jika dibandingkan dengan mesin diesel pada umumnya. Karena memang mesin diesel ini lebih refine jika dibandingkan diesel-diesel yang konvensional. Maka dari itu memang Hyundai menyarankan untuk mengisinya dengan Pertamina Dex, atau ya setara dengan Pertamina Dex. Karena memang mesin diesel ini mesin diesel modern, yang artinya dia sudah jauh lebih teredam suaranya, tidak berisik. Ini kita tekan ya gasnya, tuh suaranya jauh lebih teredam, tidak seperti mesin diesel biasanya yang raungannya pasti selalu masuk ke dalam kabin. Ditambah lagi memang peredaman di dalam mobil ini juga sangat baik, sehingga kondisi traffic seperti ini, kondisi motor lewat, mobil lewat di kanan dan kiri, semuanya tidak mengganggu suasana di dalam kabin. Nah kan, meski kami kick down, suara mesin dieselnya sangat minim masuk ke kabin. Dan bahkan, Palisade ini masih mampu mencatatkan angka 61 decibel meter dalam pengetesan kami. Jujur memang untuk performa pastinya kalah dengan CX-9 bermesin bensin dan turbo. Namun terlihat sekali Palisade lebih mengincar kenyamanan berkendara dan refinement. Nah, bagaimana rasanya di belakang? Oke, sekarang gue sudah berada di belakang, kursi belakang dari Hyundai Palisade ini. Bagaimana sih rasanya menikmati kenyamanan dari kursi belakang dari Hyundai Palisade ini? Oke, kursi belakangnya jujur, penggunaan format captain seat ini adalah penggunaan yang sangat pas, sangat cocok sekali. Karena memang pasar-pasar mobil ini sudah di harga rentan harga 800 jutaan hingga 1 miliar. Itu memang rata-rata pasti akan juga sering menggunakan jasa pengemudi. Yang artinya pemiliknya akan lebih sering juga berada di belakang sini. Dan gue bisa bilang kursinya sendiri aja sangat nyaman karena dia memang sudah menggunakan nappa leather ya, yang mana itu sangat empuk sekali kursinya. Dan tambah lagi memang karena suspensinya mobil yang tadi gue udah bilang berkali-kali, dia sangat nyaman namun tidak limbung, membuatnya ketika berbelok seperti ini nih hampir tidak terasa ya. Lagi kita bisa mengatur lagi ya untuk mundurkan atau majukan di belakang sini, dan semuanya sudah leather, ini leather, tambah lagi ada panoramic roofnya ini yang membuat kabin tetap terasa terang dan merasakan kemewahan hingga ke belakang sini. Untuk sistem safety-nya juga di sini cukup lengkap. Selain memang sudah ada airbag, traction control, semuanya sudah ada di mobil ini. Tapi
Dia juga sudah dilengkapi dengan ultrasonic, yang mana ini juga bisa berlaku menjadi mikrofon untuk kita berbicara antar kabin, dan juga dia bisa meng-scan bahwa jika misalnya kita sedang membawa peliharaan kita di dalam mobil dan kita terlupa meninggalkannya di dalam mobil, dia akan memberikan peringatan dari luar mobil untuk mengambil lagi hewan peliharaan kita di dalam mobil. Jadi itu sangat nice. Dan lagi ketika kita mau keluar dari mobil, kita mau keluar dan ternyata misalnya di kanan kita sedang ada mobil, dia akan menghalangi kita untuk keluar dari mobil, yang mana itu fitur yang sangat nice sekali. Dan itu juga, peringatan itu juga akan muncul di MID kita, mengingatkan bahwa di kanan dan kiri kita belum aman untuk keluar dari mobil. Ya, akhirnya kesimpulan dari review Hyundai Palisade, SUV termewah dari Hyundai. Jadi kita berdua rasain rasa berkendaranya. Bisa simpulin bahwa ini mobil memiliki rasa berkendara yang sangat refined dan ride quality yang sangat luar biasa, bisa buat kompor. Memang cocok menjadi mobil yang termewah di kelas. Dan juga penggunaan mesin dieselnya itu sangat cocok untuk kondisi jalanan di Indonesia yang memang ada yang menanjak, turunan, dan juga memang mesin mobil diesel sangat membantu dan sangat cocok karena lebih tanjakan memiliki torsi yang sangat besar jika dibandingkan dengan rival di kelas. Sehingga ramuan yang ada di Palisade ini sangat pas untuk masuk dan menjadi pemenang di kelasnya. Oke, sekian review dari gue, Reza Refer. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube Indonesia, dan nyalakan notifikasinya. Support channel kami dengan cara tonton video-video kami yang lain ya. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe di kanan sana.